Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wal khatim lima salatu. Ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdaril 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadbira wa nafa wa indifa' wa ifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ana al-huda wa dalalata ala al-khair wa wajhillahi wa murtadihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi darini amin. Ma yahrumu fil bai'. Mau ta'i barang yahrumu kang haram apa ma fil bai' ing dalem bai'. Al-awalu ta'i kang pertama iku yahrumu haram. Alaika ing atase sira apa andasi dayanto nambahi sapa sira. Bisyai'in ing dalem suci-suci la hajatan kang ora ana hajat iku mujud laka kadhe sira bihi kelawan syai' liyaqa supaya tumiba ing dalem syai' sapa ghairuka sakliyane sira. Yang haram dalam jual beli satu adalah menambahkan sesuatu yang tidak ada hajatnya. Seperti ini, dalam jual beli ya, biasanya ada penjual dan pembeli ya. Seorang pembeli ini menawar dengan harga yang lebih tinggi. Pokoknya ada satu penjual, kemudian ada beberapa orang yang mau membeli ya. Si A umpamanya mau beli ini harga seperti ini, nanti ada orang lagi, saya harganya segini, saya berani 50.000. Akhirnya yang tadinya mau menawar di bawahnya menawar di atas 50.000 karena ingin mendapatkan barang tersebut. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini biasanya ada dulu, itu zaman dulu itu sering. Jadi kalau namanya orang pergi ke pasar bawa kambing atau bawa kerbau, bawa sapi, itu sudah bawa orang yang pekerjaannya itu cuman nganyang-nganyang supaya harganya lebih tinggi. Saya berani sekian, saya berani sekian, saya berani sekian. Padahal tujuannya bukan mau beli, tetapi tujuannya hanya agar orang lain mau membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ini tidak boleh, haram. Asani iku yahrumu haram alaika ing atase sira opo antabi'a yen to atul sapa sira ala bai akhika ing atase tol tinukune sedulur larang sira al muslimi kang muslim bi antakula kelawan yen ngucap sapa sira lil mushtari maring wong kang tuku ana utawi ingsun iku abiu adol sapa ingsun ka ing sira ajwada ingkang luwih bagus min hadhil kumasyu saking ikilah kain biada samani kelawan ikilah harga atau arhosa utawi luwih murah apa kumas minhu ketimbang au arkhasa utawa luwih murah apa saman minggu ketimbang hadal kumas. Yang kedua, tidak boleh lagi adalah seorang menjual ini pada orang yang masih dalam transaksi dengan orang lain. A sedang transaksi dengan B, ya, jual beli harganya sekian, sedang saling tawar menawar. Nah, tiba-tiba datang
Mas, saya jual kain yang lebih bagus daripada kain itu, makanya harganya sama, tapi saya punyanya lebih bagus, beli punya saya saja. Nah, ini tidak boleh ketika yang pertama itu belum selesai. Kemudian atau ini saya sama, harganya sama, tetapi saya jual lebih murah daripada harga kain tersebut. Ya, kamu beli kain katun, saya juga jual kain katun, silahkan beli di tempat saya saja, harganya lebih murah. Nah, ini juga tidak boleh, haram hukumnya, paham ya? Nah, ini biasanya penjual-penjual yang suka serobotan ya, bukan hanya tukang ojek saja yang suka serobotan atau kena. Asalisu utai kami dalune iku yahrumu haram alaika ing atase sira apa antah ruja yen to metu sapa sira li mulaqatil qarawiyina krono mapak pira-pira wong desa litakuna supaya ana sira ana iku simsaron magelar li bai'i baqa'ihim maring adol pira-pira barang dagangane al-qarawiyyin li qoulihi sallallahu alaihi wasallam krono dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam layapi ojo adol sapa hadirun wong kota libadin kedue wong desa. Kemudian yang ketiga, ini orang tidak boleh mendatangi orang desa. Umpamanya kamu datang di jalan sana ke orang-orang di pegunungan, terus kamu beli di sana. Nah, ini dengan tujuan apa? Untuk lebih murah. Nanti yang di pasar bagaimana? Hancur harganya. Ini juga tidak boleh. Ar-rabiu tari kami babane iku yahrum haram alaika ing atase sira apa antuk biro yen to ngabari sapa sira al-qarawiyina ing pira-pira wong desa bikasa disuki kelawan ora payune pasar litadrima supaya nganiaya sapa sira ing qarawiyin fi silaihim ing dalam biro-biro dagangane al-qarawiyin. Nah, ini juga tidak boleh lagi. Tadi mendatanginya, kemudian membelinya dengan harga murah, kemudian dijualnya. Nah, kemudian yang sekarang datang kepada mereka, ya, terus mengabarkan kalau pasar sudah tidak laku lagi. Nah, kalau pasar tidak laku itu bagaimana? Apa yang akan mereka lakukan? Umumnya orang-orang kali gua di sana punya kentang, punya sayur, kol banyak sekali. Dibilang pasar sudah tidak mau beli lagi, sudah jual saja ke saya dengan harga murah. Nah, ini hanya berita bohong kepada mereka. Ini tidak boleh. Nah, mereka akan beli dengan harga murah karena disangkanya pasar sudah tidak laku lagi. Al-khamisu tari kambing 5 nih. Yahrumu iku haram alaika ing atase sira apa antah takira yen to nyimpan sapa sira atau menimbunnya al aqwata ing pira-pira makanan pokok waqtal ghalai ing dalam waktu larang liyasdada supaya tambah apa sama duha regane al aqwat. Ini juga haram menimbun makanan pokok, tidak hanya makanan pokok semuanya ya. Nah, makanan pokok sekarang harga panen murah, beli yang banyak, nanti waktu paceklik jual dengan harga setinggi tingginya. Nah,
bensin juga seperti itu. Beli dulu, nanti kalau sudah naik dijual lagi. Masker kemarin, beli masker sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk dijual semahal-mahalnya, sampai yang satu box berapa? 400 ada berapa ya? Satu masker 20.000. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil ya, akhirnya bangkrut mereka semuanya, nggak laku sekarang. Ini tidak boleh menimbun dengan tujuan nanti harganya, karena otomatis akan ada kelangkaan. Kalau barang ditimbun maka akan ada kelangkaan. Barang semakin langka maka harganya semakin mahal. Apa hukum ekonomi itu? Semakin banyak permintaan, semakin rendah harga, gitu kan? Ya. Semakin sedikit penawaran ya, bahasanya kayak gitu ya. Saya nggak sekolah di ekonomi. Kebalikannya, kalau semakin banyak permintaannya maka harganya semakin naik ya. Asadisu utawi kambing nama iku haram alaika ing atase sira. Apa antam daha yen to ngalem sapa sira sil'ataka ing barang dagangane sira bima kelawan barang lain sakang ora ana apa ma fihi ing dalam sil'atika wa taktuma lan yen to ngumpetake sapa sira uyubaha ing pira-pira cacate sil'ataka anil mushtari saking wong kang tuku. Fa in zuhara mangkolamun pertelo lil mushtari kadhe wong kang tuku apa uyubuha apa aibuha cacate sil'ataka ba'da syira'iha ing dalam sa'wise tukune sil'ataka wa aradalan ngarepake sapa mushtari ayyarudda ing yen balekake sapa mushtari ha ing sil'ataka fala tamtani mengko ora kecegah sapa sira an qabuliha saking trimane sil'ataka. Yang keenam, ini memuji-muji atau mengatakan kepada pembeli tentang barangnya melebihi apa yang menjadi sifat barang tersebut, ya, melebih-lebihkan, kemudian menyembunyikan cacatnya, tidak jujur di dalam dagangan. Nah, ini biasa ya, orang jual itu supaya laku gitu ya. Insya Allah kalau lihat di televisi itu satu iklan baru pakai sabun langsung putih. Saya beli sabunnya ternyata biasa saja. Apa itu? Itu kebohongan gitu ya, dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat. Ini dosa, benar-benar dosa, haram. Nah, ini barang seperti ini bilang ternyata di dalamnya ada cacat, maka tidak boleh. Makanya dulu Nabi Muhammad SAW itu dagangannya paling laris. Beliau gelar dagangan paling akhir tapi pulang paling awal. Kenapa? Karena ketika berdagang jujur Nabi itu, ini barang yang paling bagus, kualitas nomor 1, kualitas nomor 2, ini ada cacatnya, tidak dicampur ya. Oh, saya pernah beli barang jeruk manis, coba dicicipi, bener manis ya, beli sampai di rumah kok pecut. Ini karena adaptasi dengan lingkungan atau bagaimana gitu ya, kok bisa? Ternyata itu adalah dicampur ya. Alhamdulillah, jujur lah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kejujuran dalam masalah
mencari harta yang halal, karena harta itu ya halal, nanti akan dipertanyakan ya, bagaimana kamu mendapatkannya, bagaimana kamu menggunakannya. Itu kalau harta, bagaimana kamu mendapatkannya, bagaimana kamu menggunakannya. Nah, nanti dihisab. Kalau haram diazab. Nauzubillah. Riba. Riba utawi riba iku minal buyu'i, setengah saking pira-pira dol tinuku al muharramati kang den haramake, tahriman kelawan haram syadidan kang banget. Ya nau krono temen satune riba iku yamna'u nikah opo riba annasa ing menungso anil istighali saking ketungkul bitijaroti kelawan dagangan. Qala dawu sapa Allah taala halimah luhur sapa Allah wa ahalla lanis ngalalake sapa Allah Gusti Allah al bai'a ing dol tinuku wa harrama lanus ngaramake sapa Allah ar-riba ing riba paman mongko utawi sapane wong iku alamun tekahu ing man apa ma'idhatun pitutur min rabbihi saking pangerane man fantaha mongko leren sapa man balahu mongko iku tetep kadhe man mau tai barang salafa kang wis dingin apa ma wa amruhu tai perkarane man iku ilallahi maring Gusti Allah. Wa man utawi sapane wong iku ada lamun balik sapa man faulaika mongko utawi mengkono man iku ashabun nari pira-pira penghuni neraka hum utawi ulaik fiha ing dalam nar iku khaliduna langgeng pira-pira wong kang langgeng. Riba ya, riba termasuk jual beli yang diharamkan ya, dengan haram syadid, haram yang sangat, bukan hanya haram saja tapi haraman syadidan. Nah, ini di akhir zaman itu hampir semua orang itu terkena imbas daripada riba. Bahkan orang yang tidak mau makan riba pun nanti akan terkena debunya riba, terkena cipratannya debunya riba itu. Orang yang tidak bertransaksi riba, karena di akhir zaman ini riba itu bukan kita yang mendatangi. Kalau dulu kita yang mendatangi riba, kalau kita tidak mau mendatangi tidak terkena. Tapi kalau sekarang ribanya yang datang ke kita, ke rumah-rumah. Paham? Sekarang ada banyak orang yang tawaran hutang. Ini hutang berapa? 1 juta berapa kali? Umpamanya 1 tahun ya, 1 tahun seharinya 10.000 atau 2 juta lah, 2 juta seharinya 10.000. Mau atau tidak? Sehari 10.000 kan ringan, ya kan? Sehari 10.000 ringan, oke.
beli 2 juta, nanti besok orangnya datang 10.000, 10.000, 10.000, nggak kerasa sampai 1 tahun uangnya 2 juta. Ya, kalau 1 tahun udah berapa? Ya, 3.650.000-an ya. Oh, banyak ini sudah banyak. Masuk ke desa, bukan hanya di kota saja. Apa namanya itu, bang, itu apa ya? Rentenir. Orang pinjemin ini saya pinjamkan, nanti tambah kembali. Atau yang sekarang lagi, yang lebih canggih lagi, sekarang udah musim pakai aplikasi hutang online gitu kan. Ya. Kejadian Mas di desa sendiri ada orang yang sampai jual tanah, jual ini hanya untuk melunasi hutang karena terkait apa? Hutang online. Ya nggak tahu, walau hutang cepet banget. Saya sekarang butuh uang 30 juta, tinggal butuh uang 10 juta. Ya. Tapi kalau sudah waktunya bayar kok tidak bayar dengan bunganya, dia akan dituntut. Tuntut apa? Penjara. Aduh, ini repot. Nah, orang desa nggak tahu. Paham ya Mas ya? Nah, bank itu masih di dalam hukum yang sebagian ulama mengatakannya masih ada syubhat yang mengharamkan, karena di dalamnya pasti ada penambahan uang di bank itulah ya. Hutang sekian pasti nyaurnya lebih daripada itu, dan itu tidak ada ini untuk transaksi beli kertas atau dan sebagainya. Hutang 10 juta jadi 12 juta. Nah sekarang saya katakan tadi, orang yang tidak mau makan riba saja pasti terkena debunya, istilahnya itu debunya, merasakan debunya daripada riba itu sendiri. Nah, sekarang orang haji saja harus lewat bank hukumnya masih diperselisihkan. Nah, kalau yang mengharamkan karena adanya riba bagaimana? Nah, tapi repot juga seperti ini. Ada orang muslim ini bisa nabung di bank, nyimpan nih, karena untuk tujuannya untuk menyimpan saja, menyimpan di bank, uangnya banyak sekali ya. Kemudian tiba waktunya, setelah berapa tahun ini uangnya, ini uang pokoknya, ini hasil bunganya. Dia bukan hutang ya. Nah, dia orang Islam, tidak mau hutang, tetapi untuk menyimpan uangnya agar aman, dia ditaruh di bank. Setelah itu dikasih, oh ini enggak mau, saya enggak mau ngambil karena itu bukan hak saya, uang saya hanya sekian, yang lebihan itu bukan punya saya. Oh baik gitu, ya sudah, ya bank ya enak saja, itu sudah jadi miliknya dia kalau secara hitung-hitungan. Akhirnya apa? Ada orang yang bukan Islam, sudah buat saya saja, bank diambil, kemudian buat apa namanya, tempat peribadahan orang non Muslim. Nah, ini aneh lagi ya. Orang Muslimnya tidak mau ngambil, tapi malah diambil oleh orang lain untuk bangun peribadatan gereja atau apa. Nah, lalu bagaimana? Ya sudah, ambil saja, tapi jangan dimakan, bagikan kepada orang lain. Ya daripada seperti itu tadi kasusnya. Jangan sampai memakannya. Diharamkan. Kenapa? Karena riba ini alasan secara logikanya ya. Orang yang sudah main riba itu malas untuk jual beli, dagang, berdagang itu malas. Kenapa? Enak sekali kan. Saya punya uang 1 juta, saya titipkan ke orang, kembali 1.100.000 umpamanya dalam satu bulan. Nah, sekarang itu kalau 1 juta, kalau 10 juta, udah 10 juta, 1 bulan 1 juta. Kalau 100 juta sudah dapat berapa? 10 juta. 10 juta uang itu, ini kan enak sekali. Gaji satu orang uangnya jadi orang yang tukang nagih. Beres. Akhirnya buat apa jual beli? Karena di dalam jual beli itu masih ada untung, masih ada rugi. Pasti itu. Kadang untung, kadang rugi.
api. Kata Allah, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantahu falahu ma salaf. Barang siapa yang sudah riba ini, main riba, kemudian dikasih mau'izah, pitutur yang baik, dinasihati, taubat, ya, maka apa ya? Falahu ma salaf. Apa? Oh, berarti hartanya jadi milik orang lain semuanya, tidak boleh mengambil. Tidak. Falahu ma salaf. Boleh mengambil yang ru'usul mal, uang pokoknya tersebut. Jadi kalau umpamanya yang diutangkan adalah 10 juta, maka hanya boleh mengambil yang 10 juta. Yang lain dikembalikan kepada orang-orang yang hutang tersebut. Paham ya? Wa amruhu ilallah, dan perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Siapa orang yang kembali melakukan riba tersebut, maka mereka termasuk penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Ya, mereka langgeng kekal di sana selama-lamanya. Nah, ini orang-orang yang makan riba, orang-orang yang makan makanan yang haram, itu sejatinya mereka memakan api. Nah, mereka akan menjadi kayu bakar ya, menjadi apa namanya, suluh-suluhnya di neraka. Nauzubillah. Ya, pernah ya, ada seorang wali di dalam suatu perahu mencari api, lagi kepengen mencari api. Ada orang mencari air, butuh api, bingung cari api, nggak ada yang bawa korek. Nah, ini tahu ada orang yang suka makan makanan yang haram, kemudian diambilkan kain kapas, tidak tempelkan ke perutnya seseorang, tempelkan, tiba-tiba nyala, ya, oh nyala api. Ini hebat nih, yang hebat itu walinya orangnya. Dari perutnya bisa keluar api. Orangnya hebat saya. Ini kenapa bisa keluar api seperti itu? Adalah karena mereka, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang makan makanan yang haram. Sejatinya mereka makan api. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makan makanan yang halal. Karena yang haram itu adalah haknya untuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni astaudi'uka ma'ani farduhu ilayya hajati ilayhi wa la asmihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.